Sejarah mengenai peristiwa Gerakan 30 September atau yang disebut dengan G30S masih belum terungkap dan menyimpan banyak misteri. Salah satunya adalah latar belakang siapa saja yang terlibat dan dalang sebenarnya di balik peristiwa tersebut. Ada yang meyakini bahwa Presiden kedua Republik Indonesia yaitu Soeharto punya peran penting dalam insiden 57 tahun lalu itu. Dia diyakini sebagai orang yang berada di balik peristiwa G30S dan pembantaian terhadap ratusan ribu orang yang menyusulnya. Sebab meskipun Soeharto adalah salah satu jenderal TNI pada saat itu, namun dia tidak diculik dan dihabisi oleh PKI seperti jenderal-jenderal lainnya. Lalu, di manakah Soeharto saat terjadinya peristiwa penculikan pada malam 30 September tahun 1965? Dan mengapa Soeharto tidak diculik dan dihabisi oleh PKI? Soeharto pada saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat atau Kostrat atau Pangkostrat berpangkat Mayor Jenderal. Soeharto disebut-sebut mengetahui akan rencana penculikan sejumlah jenderal yang diyakini sebagai Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta pada Presiden Soekarno. Hal itu berdasarkan kesaksian salah satu pelaku yaitu Kolonel Abdul Latif dalam persidangan. Dikutip dari buku John Rosa berjudul Dalih Pembunuhan Massal Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto, Latif bersaksi bahwa ia memberitahu Soeharto soal rencana penculikan sejumlah jenderal. Latif berkata, "Sehari sebelum kejadian itu saya melapor langsung kepada Bapak Maijen Soeharto sewaktu beliau berada di RSPAD atau Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat sedang menunggui putranya yang ketumpahan sup panas. Dengan laporan saya ini berarti saya mendapat bantuan moral karena tidak ada reaksi dari beliau." Hanya sekali, Latif bahkan sebelumnya pernah membahas soal isu adanya Dewan Jenderal di rumah Soeharto. Latif bercerita lebih lanjut, ia menyatakan bahwa ia juga sudah membicarakan masalah Dewan Jenderal dengan Soeharto 1 hari sebelumnya di kediaman Soeharto di Jalan Haji Agus Salim. Saat itu, Soeharto masih menjabat sebagai Panglima Kostrat. Pada pertemuan di rumah Soeharto itu, Latif melaporkan adanya isu soal Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta. Menurut Latif, Soeharto telah mengetahui hal itu dari mantan anak buahnya dari Yogyakarta yang bernama Subagio. Latif berkata, tanggapan beliau akan dilakukan penyelidikan. Sementara itu, dalam kesaksian kepada Mahkamah Militer, Latif membeberkan alasannya tidak memasukkan nama Soeharto dalam target penculikan. Karena kami anggap Jenderal Soeharto loyalis Bung Karno, maka tidak kami jadikan sasaran. Kata Latif seperti dikutip dari buku Gerakan 30 September, Pelaku, Pahlawan, dan Petualang terbitan tahun 2010. Tak cuma itu, Latif bahkan melapor ke Maijen Soeharto yang kala itu menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat. Langkah ini dilakukan Latif setelah laporannya tak ditanggapi oleh Pangdam Jaya Maijen Umar Wirahadikusumah dan Pangdam Brawijaya Maijen Jenderal Basuki Rahmat. Latif mengaku sudah beberapa kali mewanti-wanti adanya upaya kudeta oleh Dewan Jenderal. Menurut Latif, Soeharto yang hanya bergeming mendengar informasi itu. Bahkan di malam 30 September tahun 1965, Soeharto mengabaikan Latif yang menyampaikan rencananya menggagalkan kudeta. Soeharto sendiri mengakui dia bertemu dengan Latif menjelang peristiwa G30S. Namun dia memberikan kesaksian yang berganti-ganti. Dalam wawancara dengan Der Spiegel pada tanggal 13 Juni tahun 1970, Soeharto mengaku ditemui di RSPAD Gatot Subroto oleh Latif pada malam 30 September tahun 1965. Soeharto tengah menjaga anak bungsunya yaitu Hutomo Mandala Putra alias Tommy yang dirawat karena luka bakar akibat ketumpahan sop panas. Namun katanya Latif tidak memberi informasi apa-apa, malah akan menghabisinya saat itu juga. Soeharto berkata, dia justru akan menghabisi saya,
Tapi karena saya berada di tempat umum, dia mengurungkan niat jahatnya itu. Namun dalam autobiografinya, Soeharto, pikiran, ucapan, dan tindakan saya, terbitan tahun 1988, Soeharto mengaku hanya melihat Latif dari kejauhan dan tak sempat berinteraksi. Soeharto menjadi pahlawan setelah ramainya peristiwa G30S. PKI dianggap sebagai dalang, sementara itu Soekarno tidak melakukan apa-apa. Masyarakat sipil, mahasiswa, dibantu tentara menggelar berbagai demonstrasi besar-besaran menuntut PKI dibubarkan dan ekonomi diperbaiki. Buntut dari peristiwa G30S yaitu pada tanggal 11 Maret tahun 1966, Soeharto yang saat itu menjadi Panglima Angkatan Darat meminta Soekarno memberi kuasa untuk mengatasi keadaan. Permintaan itu kemudian disebut sebagai Supersmar atau Surat Perintah 11 Maret. Peristiwa itu menjadi jalan Soeharto menjadi presiden selanjutnya menggantikan Soekarno. Selanjutnya, Soeharto menumpas PKI. Setidaknya 500.000 orang yang dituduh PKI atau simpatisannya dihabisi di berbagai penjuru Indonesia. Ada juga yang dipenjara selama puluhan tahun seperti Latif yang merasa dikhianati oleh Soeharto. Jadi, siapa yang sebenarnya telah mengakibatkan meninggalnya para jenderal tersebut? Saya yang telah memberi laporan lebih dulu kepada Jenderal Soeharto, atau justru Jenderal Soeharto yang sudah menerima laporan tetapi tidak berbuat apa-apa, kata Latif dalam kesaksiannya. Dia juga mengatakan sama sekali tidak ada langkah-langkah untuk menambah penjagaan. Sebaliknya, setelah peristiwa G30S meletus, selain menghantam G30S dan juga membantai ribuan rakyat yang sama sekali tidak tahu apa-apa, mereka bertiga yaitu Soeharto, Umar Wirahadikusuma, dan Basuki Rahmat, kemudian malahan bersama-sama menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno, ujar Latif. Peristiwa G30S sendiri awalnya dipicu dari kabar adanya sekelompok jenderal atau Dewan Jenderal yang hendak mengkudeta Presiden Soekarno. Peter Kasenda dalam buku Kematian DNID dan Kejatuhan PKI terbitan tahun 2016 menulis, PKI mendapat informasi ini dari rekan mereka di militer yang merupakan simpatisan PKI. Militer saat itu terbelah menjadi beberapa faksi yang saling memperebutkan pengaruh dan kekuasaan. Ada sebagian kecil yang simpati terhadap PKI. PKI adalah salah satu partai yang cukup diperhitungkan saat itu. Kader-kadernya menduduki kursi dewan dan kursi pejabat. Selain faksi militer yang simpati ke PKI, namun ada juga faksi-faksi yang justru anti terhadap PKI. Ada militer yang setia kepada Soekarno dan ada yang tidak. Dalam faksi yang tidak loyal inilah diyakini Dewan Jenderal bersarang. Ideologi di dunia berkembang setelah Perang Dunia II berakhir pada tahun 1945. Negara-negara pemenang saling bersaing memperebutkan pengaruh. Persaingan yang dikenal dengan Perang Dingin ini membelah dunia menjadi dua. Ada Uni Soviet dengan paham komunisnya, lalu ada Amerika Serikat dengan paham kapitalisnya. Pada tahun 1960-an, Soekarno dan PKI condong ke Uni Soviet dan anti Barat. Dewan Jenderal diyakini sejalan dengan Amerika Serikat yang ingin menyingkirkan Soekarno. Atas dasar keyakinan ini, para perwira militer yang loyal kepada Soekarno bergerak secara diam-diam untuk mencegah kudeta. Para perwira militer itu antara lain adalah Kolonel Abdul Latif yang berpangkat sebagai Komandan Garnisun Kodam Jaya, Letkol Untung yang berpangkat sebagai Komandan Batalion Pasukan Pengawal Presiden Cakrabirawa, dan Mayor Sujono yang berpangkat sebagai Komandan Resimen Pasukan Pertahanan Pangkalan di Halim. Mereka didukung oleh Sajam Kamaruzaman, Kepala Biro Khusus atau BC PKI yang merupakan Badan Intelijen PKI. Daftar jenderal yang jadi sasaran disusun oleh Sajam bersama para perwira militer. Para perwira militer itu berencana menculik para jenderal dan membawanya ke hadapan Presiden Soekarno. Namun rencana itu gagal total karena tidak dilakukan dengan matang. Para jenderal yang awalnya hanya akan diculik malah berakhir dihabisi.